Pak Khalid sudah? Ustaz Khalid sudah? Sudah semuanya. Tinggal Prof. Hilman. Ini Pak Khalid. Ya, Pak Khalid sudah. Pak Khalid sudah. Iya. Itu nanti terkait. Assalamualaikum Pak Khalid. Assalamualaikum Pak Khalid. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sangat ini pun Ustadz Khalid. Teman lama ketemu di daring aja. Bapak Khalid, teman lama itu. Silakan Mbak Zaki. Oke, bisa kita mulai. Kita sudah gabung semua, tinggal Prof. Hilman Latif yang ini. Ya. Saya kok nggak muncul semua, ya? Oh, ini Mas. Nah, ini Mas Bapak ini. Sudah Pak Abdul Khalid. Oke. Bu Diana, terima kasih sudah hadir. Nanti kami sangat berharap cerita-cerita bagaimana pengalaman, bagaimana informasi dari kondisi guru ngaji yang ada sekarang bisa muncul di sini. Karena nanti Zoom ini nanti akan di streaming juga, akan diputar ulang di YouTube sehingga nanti lebih banyak orang yang bisa mengikuti pembahasan ini. Makanya Ibu Bapak sekalian, 17 partisipan sudah bergabung di sini. Baik, terima kasih. Bisa kita mulai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Hari ini Ramadan ke-17, tepat nuzulul Quran ya. Dan kita bersama-sama berkumpul di sini. Salawat serta salam kita tujukan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW yang syafaatnya terus kita nantikan sampai akhir zaman. Baik, hari ini kita akan membahas terkait dengan empati dan peduli kepada guru ngaji. Kita tahu sebenarnya ribuan saat ini di Indonesia guru ngaji di Indonesia dan diprediksi ikut terdampak pandemi COVID-19. Akibatnya mereka pun terpaksa kehilangan pendapatan. Prediksi itu disampaikan oleh salah satu anggota DPR, Haji Cucun Ahmad Samsurizal, dan karena guru ngaji yang biasanya memang saat ini berkeliling kampung itu secara otomatis terhenti karena semuanya diminta untuk stay at home, diminta untuk learn from home, diminta untuk belajar di rumah, dan dari sana otomatis yang guru ngaji yang berkeliling kemudian dia mengaji tanpa memungut bayaran yang dia tentukan dan secara sukarela mendapatkan bayaran atas pelajaran yang diberikannya, otomatis penghasilannya terhenti. Dan saat ini mereka tidak bisa melakukan aktivitas apapun, bertahan di rumah karena memang tidak boleh ada kumpulan-kumpulan yang kemudian dilakukan. Nah, kita tahu semua bahwa sekolah itu sesungguhnya memang menjadi tanggung jawab pembinaan umat, dan melalui pendidikan ini sesungguhnya ada tanggung jawab orang tua yang ada di sana. Termasuk adalah tanggung jawab negara untuk menyediakan pendidikan yang memadai di sana. Namun nampaknya terkait dengan aktivitas ngaji, terkait dengan aktivitas pelajaran diniyah, ini yang kemudian terutama diniyah takmiliyah karena dia sekolah di tempat yang lain, itu kemudian terhenti begitu saja dan tidak bisa melanjutkan aktivitas secara memadai. Nah, bagaimana kemudian kita bisa berempati terhadap guru ngaji, bagaimana kemudian manajemen sekolah itu atau manajemen madrasah itu sesungguhnya harus dibangun. Sudah hadir di tengah-tengah kita para narasumber yang memang ahli di bidangnya. Pertama, Profesor Dr. Hilman Latif nampaknya belum bergabung di sini, Ketua Lazismu PP Muhammadiyah. Kemudian Dr. Abdul Khalik Hidayat, pakar manajemen dan pegiat pendidikan Al-Quran. Nah ini, Assalamualaikum Ustadz Khalik. Assalamualaikum. Warahmatullah. Sudah bergabung dengan kita di sini terkait dengan terkait dengan manajemen pendidikan, bagaimana seharusnya madrasah diniyah itu nanti akan lebih banyak diungkapkan di sini. Kemudian Dr. Andes Haji Eri Masruri, Wakil Ketua Dewan Dakwah DIY. Dan Assalamualaikum
Ya Ustadz Eri, ya, dan terakhir Bapak Muhammad Ashrafuddin MPD, Ketua Bidang Kurikulum Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah. Assalamualaikum Ustadz Ashraf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama-sama di sini. Pertama, kita nampaknya ke Pak Eri Masruri dulu. Nah, ini jarang-jarang ini Pak Eri bisa bergabung di sini. Pak Eri, dulu pernah menjadi tim AMM Kota Gede, betulkah itu? Sebelum saya tidak pernah, Ustadz Khalid itu, Khalid yang Ustadz Khalid. ya. Oke. Pak Ustadz Khalid yang ini, yang tim AMM. Oke. Kalau Pak Eri lebih di ini ya, di Dewan Dakwah. Ustadz Khalid yang ini ya, yang anggota DPRD Kota Bontang apa itu Ustadz Khalid ya? Ya, di Dakwah dan Pengajian Al-Quran. Oke, nanti sebelum ke Ustadz Khalid, kita akan ke Pak Eri Masruri dulu. Ini yang kayaknya punya satu puisi supaya menyegarkan suasana kita. Kami minta Pak Eri Masruri, begitukah sebenarnya kondisi guru yang guru ngaji terutama yang selama ini sebenarnya kita harapkan memang memberikan satu kontribusi yang besar terkait dengan adab, terkait dengan pelajaran diniyah. Bapak Eri. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ini mendadak jadi bujangga karena tadi diminta sama Pak Yudi ini 1 jam yang lalu. Tidak stabil. Oh, belum stabil. Tidak stabil yang Pak Eri ya. Oke. Suaranya hilang. Ya, Mas Bapak, mungkin Pak Eri bisa di stop dulu. Ya. Kita pengen dengar dulu cerita kalau begitu dari Pak Khalid. Sebelum kita nanti ke Ustadz Ashrafuddin, Pak Eri bisa di stop dulu sementara waktu. Ya, Ustadz Abdul Khalid lahir di Lamongan. Nah, ini 60 tahun yang lalu sudah masuk ini biodatanya. Dari Fisika Nuklir MIPA UGM, Ilmu Lingkungan Undip, dan Manajemen SDM di Erlangga Surabaya. Pernah aktif di tim AMM Kota Gede di periode awal, pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten Bontang, Kota Bontang, dan saat ini dosen Magister Manajemen UAD. Nah, terkait dengan kondisi guru ngaji, persoalannya ada di manajemen ataukah ada persoalan lain sebenarnya di balik itu yang kemudian menyebabkan sekian banyak guru ngaji itu tidak bisa terpenuhi hak-haknya. Ustadz Khalid. Awali dulu dengan pantun ya. Oke, ini pantun semua ini. Wasir bukan tinggi, Manokwari indah di mata. Penuh kasih ustadz-ustadzah mengajar ngaji untuk mencari berkah Allah semata. Ya. Pergi ke tambang mencari timah, ditempa menjadi suatu yang berguna. Mari kita tetap sabar di rumah, walau gaji terputus karena corona. Masya Allah. Maaf, Pak Khalid. Ya. Nanti Pak Eri Masruri nanti di tengah-tengah aja ininya kayaknya. Oke, Pak Khalid, ini persoalannya gaji terputus, kemudian diminta untuk bersabar, atau memang tidak bisa makan ya sudah dibiarkan begitu saja, atau memang harus ada tanggung jawab pemerintah atau tanggung jawab orang tua yang memang selama ini bisa memberikan jumlah ustadz-ustadzah TKA TPA se-DIY itu sejumlah 21.795 orang. Ya. Diketuai oleh Ustadz Muhsonef namanya ya. Gunung Kidul 2.351 orang diketuai Ustadz Arif. Kulon Progo Ustadz Burhani 1.900 sekian orang. Bantul Ustadz Endro itu 602 orang. 6.002 orang.
Kodia Yogyakarta, ketuanya Ustadz Muhaimin itu 3.000 lebih. Ya. Lalu kemudian Sleman, yang kemarin menjelang Corona, itu saya ikut sebagai salah satu juri, anggota juri, FASI tingkat DIY itu menang Sleman juara umum. Ini langganan ini. Ustadz Mujiono, ya. Ustadz-ustadzanya 6.000 orang lebih. Ya. Berarti total DIY itu 21.795 orang. Kalau nasional itu tercatat di Kemenak itu 600.000 orang. Dan kecuali di beberapa kabupaten kota, seperti misalnya di Kabupaten Kerawang, itu karena bupatinya pendekatan kepada ustadz-ustadzah itu lalu menang mutlak gitu ya, itu dimasukkan di dinas pendidikan. Jadi mereka digaji oleh anggaran daerah. Oke, ya. Itu salah satu di antara contoh saja ya. Ya, karena di beberapa tempat juga ada itu, di Jember juga begitu. Ya. Nah, itu yang tapi secara umum yang tercatat saja di Kemenak. Seperti kita ketahui, tempat tertentu memang anggarannya dari Kemenak ada untuk FASI misalnya. Dan DIY di tingkat nasional tercatat beberapa kali menjadi juara umum Festival Anak Soleh Indonesia. Baik, mereka yang utama itu mendasarkan diri kegiatannya itu kepada hadis yang sangat masyhur, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Ya, sebaik-baik kalian adalah yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkannya kepada yang lain. Ya. Tetapi sisi manusiawinya adalah karena pada umumnya TPA itu berkegiatan di masjid, maka lalu kemudian diaturlah pengurus yang membidangi hal itu. Ada yang dianggarkan dari takmir, tetapi ada juga yang semacam SPP begitulah. Tetapi ya kira-kira mohon maaf per bulan itu antara ada yang 300.000, ada yang 1 juta, ya tergantung pada sistem yang diciptakan itu. Tentu ini semacam non formal, ya. Tetapi sungguhnya sangat utama kan. Allah sendiri dalam surat Al-Qamar itu menyebut Al-Qamar itu adalah artinya rembulan ya, bulan ya. Ada 4 ayat dalam satu surat itu, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir, ya. Dan sungguh kami mudahkan Al-Quran itu untuk mengingatku, untuk pelajaran, untuk mudah dipelajari dan lain sebagainya. Maka apakah tidak ada yang mengambil pelajaran dari situ? Maka ini juga menjadi penyemangat para ustadz-ustadzah TKA-TPA itu untuk berjihad ya, fisabilillah ya. Nah, di saat corona ini, apalagi di Ramadan, masa-masa Ramadan itu umumnya ustadz-ustadzah itu sangat intens, tidak hanya belajar memberikan pelajaran, mengajinya saja, tetapi juga yang lain-lain tentang sholatnya, tentang ibadah yang lain-lain itu isiannya sangat bagus ya, momentum yang istimewa ya. Anak-anak itu hafalan itu kalau bersama-sama itu lebih cepat ketimbang
sendiri-sendiri biasanya ya. Jadi apakah juz 30 gitu diajarkan kepada untuk dihafal misalnya. Nah, dengan adanya corona ini, stay at home, work from home, learning from home, ya, at home, maka lalu kemudian interaksi yang mempersyaratkan ada keikhlasan untuk SPP atau apalah sumbangan kepada proses itu menjadi berhenti. Lah orang tuanya sendiri juga berhenti, Ya. pendapatannya juga bisa jadi sangat berkurang atau bahkan sama sekali berhenti, ya. Maka lalu kemudian ini menjadi musibah sekaligus ujian buat kita semuanya, menjadi terputus. Saya beberapa kali komunikasi dengan para ustadz-ustadzah itu, ada yang Masya Allah mendapatkan kiriman sedekah sedikit saja sudah bersyukur sekali karena bisa menyambung periuk, ya, tetap bisa di atas kompor gitu. Masya Allah. Jadi ini memang menjadi musibah sama-sama ya. Dosen, guru, ya juga sama ini. Ya. Yang semula misalnya keaktifan itu bernilai sekian, maka lalu kemudian karena at home maka menjadi berkurang gitu ya. Nah ini tetapi yang patut kita empati adalah ayo kita bersama-sama menggalang untuk para ustadz-ustadzah itu. Belum lagi, mohon maaf, belum disebut di luar yang TKA TPA tadi itu ada tumbuh subur adalah kelompok-kelompok tahfidz ya. Ada rumah-rumah tahfidz ya. Itu juga tidak terdaftar di saya yang lalu sebelum corona itu silaturahim di Kanwil Kemenak itu ternyata belum masuk dalam terdaftar di Kemenak gitu. Jadi rumah-rumah tahfidz itu statusnya dikelola sendiri dan seterusnya. Ini tumbuh berkembang. Sangat membanggakan sesungguhnya. Akan tetapi secara sistem apabila corona kayak begitu lalu terasa banget gitu. Ya. Saya kira kita empati kepada para ustadz-ustadzah itu harus kita bangun dengan ya, karena rata-rata yang disasar untuk dapat semacam sedekah itu adalah tukang beca, yang nampak nyata. Tetapi para asatidz ini tidak nampak nyata kepada para agniya yang memberi sedekah. Ya, Ustaz Abdul Khalik, saat ini apakah sudah ada data terkait dengan dari 21.795 orang itu berapa sih sebenarnya memang sama sekali tidak bisa dapurnya mengepul gitu? Ini kan data itu mestinya kemudian dikantongi untuk kita melihat di wilayah mana sebenarnya yang memang perlu support yang cukup besar. Rupanya tertanam etika untuk misalnya meskipun kesengsaraan sedang dialami, para ustadz-ustadzah ini tidak serta-merta mengungkapkan kesedihannya itu. Sehingga agak sulit mendapatkan data real. Tapi rata saya kira butuh uluran tangan ya. Tetapi di antaranya memang ada yang lalu kemudian banting setir, receh-receh, ya jualan apa. Dan memang ada di antaranya ada ustadz-ustadzah itu yang muncul sekarang menjadi usahawan. Yang kemarin-kemarin di rumahnya tidak ada dagangan apapun, itu saya dapat fotonya, itu dagangan numpuk itu. Ya Allah, ada tuh yang ini berkah
Iya Ustadz, berkah corona katanya gitu. Nah, jadi ada yang mendapatkan berkah itu karena inisiatifnya Ya. menjadi tumbuh baru. Oke. Nah, ya, semoga itu nanti berlanjut pasca setelah pandemi ini selesai dan itu bisa menjadi topangan juga. Tapi sebelum saya ke Pak Eri, ya terima kasih Ustadz Abdul Khalik. Sebelum saya ke Pak Eri, saya ke Ustadz Muhammad Asrofuddin. Katanya berpindah profesi, apakah ini juga banyak terjadi, Ustadz Asrofuddin? Kalau misalnya ditanya terkait banyak pindah profesi, sebetulnya kebanyakan dari ustadz-ustadzah itu ya selain mereka mengajar untuk mengajarkan Al-Quran ya di madrasah diniyah maupun di masjid-masjid untuk TPA TPQ, itu mereka juga bekerja. Nah itu tadi yang disampaikan oleh Pak Kholik itu sebetulnya malah justru kenanya ke saya gitu. Jadi sekarang sudah sementara ini tadi yang disebut oleh Ustadz Kholik berkah corona, akhirnya saya bisa jualan. Ya, Ustadz Muhammad Asrofuddin, proses di Madrasah Diniyah Takmiliyah sendiri seperti apa? Mungkin bisa sedikit cerita. Dan bagaimana sebenarnya Diniyah punya upaya untuk melakukan tadi yang disebut learning from home atau belajar di rumah bagi santri-santrinya. Ustadz Asrofuddin. Ya, jadi yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa terkait adanya pandemi ini, kemudian dari Kanwil Kementerian Agama DIY itu pernah mengirimkan surat ke Madrasah Diniyah yang di situ suratnya adalah himbauan tentang pelaksanaan pembelajaran di rumah untuk Madrasah Diniyah Takmiliyah dan TPA ya selama masa tanggap ini COVID-19. Dari situ kemudian FKDT setelah menerima surat itu mencoba untuk ini bagaimana gitu, bertanya kepada teman-teman melalui lembaga masing-masing, baik itu di Madrasah Diniyah Takmiliyah dan untuk yang TPA TPQ kita koordinasi dengan Batko setempat. Kita mencoba untuk di lembaga masing-masing itu selama pandemi ini apa yang dilakukan oleh madrasah atau TPQ gitu. Jadi ada tiga pertanyaan kami. Yang pertama adalah apakah lembaga melaksanakan pembelajaran secara online atau lembaga hanya menyerahkan pendidikan anak itu di rumah bersama, artinya dengan orang tua, dan tidak ada kegiatan interaksi antara lembaga dengan murid, dengan santri. Dan yang ketiga, tidak ada kegiatan sama sekali. Dari masing-masing kabupaten sudah, tapi yang kemudian sudah saya tahu dari Sleman itu untuk Madrasah Diniyah Takmiliyah itu rata-rata kalau dipresentasi paling hanya sekitar 3% dari jumlah total 77 madrasah diniyah di Sleman itu yang masih melangsungkan pembelajaran, baik itu yang online langsung menggunakan Zoom atau media aplikasi yang lain atau tidak. Nah, kemudian kita mencoba mencari tahu kenapa kalau tidak bisa online. Yaitu, jadi kalau mau online, kalau pakai Zoom kan ya mesti ada, kita butuh kuota, butuh apa, dan guru untuk madrasah diniyah kita tahu sendiri, misalnya ada bisyarah, bukan gaji tapi bisyarah, yang maknanya itu hanya bebungah gitu ya. Itu hanya berapa? Okay. Itu hanya berapa gitu. Kalau untuk misalnya memberikan pembelajaran sangat tidak cukup, dan mereka pun terdampak ketika teman-teman yang juga mengajar di sekolah
formal misalnya, itu kan juga terdampak. 3% ya, maaf, 3% yang masih Sleman, melakukan pembelajaran online. Iya, Yep. sekitar itulah. Yep. Itu karena memang pengelolanya minal ahniya gitu. Jadi ditopang langsung dari ini karena mereka punya wifi yang bisa digunakan untuk guru-guru yang akan mengajar begitu. Oke. Dan ini yang kemudian menyebabkan 70 dari 3% bisa melakukan proses pendidikan. Sisanya 97 sama sekali tidak melakukan apapun. Sama sekali tidak. Oke, ini saya kira yang kemudian bisa menjadi pembelajaran bagi kita bersama. Ustadz Ashraf, dari proses itu, apakah kemudian orang tua memang memiliki punya kesepakatan misalnya untuk kemudian anak-anak harus tetap nih, santri harus tetap belajar dan ustadz-ustadzah akan kita support. Sampai ke sana ada tidak perkumpulan orang tua yang kemudian concern dengan itu? Kalau di yang sampai kepada kita sebetulnya orang tua itu sangat kewalahan. Tetapi mereka memang itu secara personal yang menyampaikannya. Kalau yang melalui di grup-grup Madin, itu juga kita tanya kepada pengelola Madin, Madrasah Diniyah, bagaimana tanggapan orang tua gitu kan. Orang tua juga sebetulnya merasa keberatan gitu. Apalagi ketika anak-anak jatuhnya malah bermainnya dengan HP dan sebagainya. Tidak mengaji itu bagi orang tua yang memang tidak bisa mendampingi karena ya ada yang saya tidak bisa mengaji Ustaz, bahkan saya belajar mengaji dari anak saya gitu. Itu kan susah gitu. Jadi ya gelisah dari orang tua itu. Sebetulnya kalau ke saya langsung malah ada yang minta izin, boleh nggak anak saya antar ke rumah Pak Ashraf untuk ngaji di rumah gitu. Nah ini stay at home Ibu loh. Jadi memang problemnya gitu. Ya, akhirnya lebih banyak secara pribadi yang kemudian punya upaya untuk itu. Dampaknya santri tidak ngaji dan banyak main HP. Ini yang kemudian menjadi masalah. Kalau 21.000 guru itu tentu saja santrinya lebih dari itu. Dan ini saya kira yang kemudian menyebabkan dampak ini harus dihitung dan ini menjadi satu persoalan tersendiri. Nah, sebagaimana janji, terima kasih Ustadz Asrafuddin masih bersama kita di sini karena nanti sampai jam 17.30 dan sudah hadir di sini tadi Pak Eri Masruri tadi terputus ya nanti setelah ini, tapi saya sapa dulu Profesor Suyanto sudah hadir di sini nampaknya. Assalamualaikum Prof Suyanto. Ada juga Dr. Mukmin Zaki. Dr. Mukmin Zaki. Kita ketemu lagi Dr. Mukmin Zaki. Dr. Mukmin Zaki dari UII sudah hadir juga di sini. Juga Bapak Samsul Ma'arif Mujiharto dari Madrasah Afkaruna sudah hadir juga di tengah-tengah kita. Ya, Assalamualaikum Dr. Mukmin Zaki. Juga Pak Hamim Zarkasih yang tentu terus-menerus karena acara ini. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Ya, yang terus-menerus mengal ini karena acara ini terselenggara oleh ICMI Korwil DIY dan Kahmi DIY. Ya, kita akan lanjutkan ke Bapak Eri Masruri. Kabarnya tadi punya puisi, puisi yang akan dihadirkan untuk guru-guru. Pak Eri, nanti bisa ditinggal di sini. Penting untuk diviralkan itu nampaknya. Silakan Bapak Eri Masruri. Semoga tidak terputus lagi oleh koneksi internet. Tapi bukan karena ini kan, bukan karena bisyarahnya belum sampai toh ini. Ini karena permintaan Pak Mayudi ini mendadak jangka jadinya. Bukan, tadi terputusnya bukan karena bisyarahnya belum sampai ya. Karena ini tadi Ustadz Ashraf cukup untuk memenuhi PLN ini. Iya, Ustadz Asrafuddin sampaikan bagaimana bisa learning from home, bagaimana bisa Zoom, bagaimana bisa membuat pembelajaran untuk santri di rumah kalau kuota saja tidak gitu. Ya, Bapak Eri Masruri, silakan. Iya, saya tadi sambil jalan saya tulis puisi sebentar, judulnya Guru. Kau selalu merunduk
bukan karena terantuk amal buruk, tapi karena tawaddu, khusyuk. Kedalaman ilmumu telah mengalihkan pandangan jiwamu dari dunia ke tempat sujudmu. Kemuliaanmu tidak kau sematkan pada istana, kedudukan, dan kebendaan. Juga tidak pada kemasyhuran, tapi pada nasihat dan ilmu. Guru, takkan sanggup aku mengejar kemuliaanmu, karena setiap kemuliaan muridmu akan menambah kemuliaanmu. Guru, aku selalu hormat dan memuliakanmu. Ya, jadi ini saya tulis dengan merenungkan tadi realitas paradok yang saya sebenarnya tadi mendengarkan berbagai cerita tentang guru ngaji dan ini saya lihat ini sebagai realitas paradok di masyarakat kita, di umat kita terkait dengan posisi kemuliaan guru gitu ya. Yang ini sebenarnya dimulai dari sekularisme. Jadi ada dikotomi ilmu yang di masyarakat kita berkembang, adanya ilmu yang sesungguhnya di dalam Islam perspektif ilmu kan ilmu kauliyah dan kauniyah menjadi satu begitu ya, menjadi satu. Kalau kita gambarkan di ayat Al-Qur'an itu kan inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Jadi Allah hamparkan ilmu itu pada penciptaannya, pada penciptaan alam, langit dan bumi, pada pergantian siang dan malam. Bagi orang berpikir, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Orang yang berakal itu dicirikan dia selalu zikir, mengingat Allah. Tetapi juga pada saat yang sama akalnya bekerja untuk memikirkan fenomena-fenomena realitas-realitas alam semesta ini. Dan karenanya maka secara fundamental ilmu itu akan menghantarkan kepada pengakuan kepada kebesaran Allah, keesaan Allah, kemuliaan Allah dan sebagainya. Nah, dengan demikian maka kita bisa melihat ketika Allah kemudian begitu memuliakan orang yang berilmu, begitu memuliakan posisi ilmu menghantarkan kepada derajat kemuliaan manusia, maka kita melihat betapa mulianya guru kan sebagai perantara ilmu itu, transfer ilmu. Nah, tetapi di masyarakat kita kan berkembang opini yang dikotomik ya, di mana lalu dipisahkan antara ilmu kauliyah dan kauniyah. Lalu ada ilmu umum dan ilmu agama gitu. Nah, yang lebih parah lagi kemudian ini menjadi secara tidak adil disikapi juga di dalam konteks penghormatan dan penghargaannya. Ini yang tadi saya sebutkan paradoks itu. Sesuatu yang sangat mendasar sekali diakui, menjawab kegelisahannya, tetapi pada prakteknya kemudian dalam penghargaannya itu ya menjadi kurang. Kita contoh misalnya begini, dampak dari Terputus ya? Ya, nampaknya terputus lagi. Terputus. Ya, ini soal dikotomi, ini yang menarik soal dikotomi antara ilmu qauliyah dengan kauniyah, ilmu umum dengan ilmu agama, dan ya nanti barangkali akan bisa nyambung lagi. Mas Wafa, ya, nampaknya terputus ya ini. Baik, apakah Ustadz Hilman Latif sudah bergabung di sini? Assalamualaikum, Profesor Hilman Latif. Belum, nampaknya belum. Kita kembali ke Bapak Abdul Khalik dulu, karena Pak Eri nampaknya terputus. Pak Abdul Khalik, pemisahannya sampai sebegitu sehingga paradoks itu kemudian terjadi, dan ini persoalan yang tidak main-main nampaknya di negara kita, sehingga
ilmu ilmu yang tadi disebut bukan ilmu umum, itu akhirnya dinomorsatukan ilmu agama menjadi kelas kedua. Dan begitukah sebenarnya yang selama ini terjadi di masyarakat kita? Itu sejarah yang cukup panjang sesungguhnya ya. Padahal ketika di zaman tabi'in itu adalah pengikut generasi kedua setelah sahabat. Muncullah di era tabi'in itu para ilmuwan hebat, apa yang kita sebut sebagai dasarnya matematika itu adalah aljabar misalnya ya. Aljabar itu tabi'in itu hafidhil Quran, ya. Lalu Ibnu Hayyan, lalu kemudian ahli kedokteran itu dan seterusnya. Hampir seluruh ini adalah orang Islam. Sesungguhnya Barat itu sering diingatin supaya harus berterima kasih sama orang Islam. Orang Islam itu kalau ini sesungguhnya hebat sekali. Maka saya kuliah di fisika nuklir, diajar oleh Prof. Baikuni, ya. Prof. Baikuni itu termasuk tokoh ilmuwan Indonesia yang mendasarkan keilmuan itu, mendekatkan kepada Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran. Dan beberapa waktu yang lalu ada kejujuran yang muncul dari ilmuwan Barat bahwa sesungguhnya mereka mendapatkan hadiah Nobel dan lain sebagainya itu terinspirasi dari membaca Al-Quran. Jadi yang membaca Al-Quran itu bukan orang Islam saja. Mereka meskipun kafir itu ternyata membaca Al-Quran lalu mendapatkan beberapa ayat, hanya 1-2 ayat saja menginspirasi mereka untuk melakukan penelitian lalu mendapatkan hadiah Nobel. Ya. Sekalipun itu biasanya lalu off the record gitu ya. Dan fenomena hari ini saya kira termasuk diantaranya adalah corona. Itu banyak orang Barat menjadi mu'alaf justru karena berpikir tentang corona atau menghadapi musibah corona itu. Ya. Masjid-masjid di negara-negara maju justru sekarang menjadi center view ya, tentang peradaban manusia kini. Ya. Ini artinya bahwa sesungguhnya kesalahan umat Islam setelah perang salib, ya, setelah buku-buku orang Islam dibakar, ya, lalu kemudian tertinggal jauh menjadi jumud kita, itu tinggalannya masih terus berkelindan, ya. Sehingga ingin menegakkan dunia keilmiahan itu jadi milik orang Islam atau tokoh-tokohnya dari orang Islam itu butuh perjuangan. Nah, saya punya harapan yang lebih, yaitu sekarang ini banyak anak-anak muda kita sudah hafid, ya. Kalah orang-orang tuanya, guru-gurunya pun kalah, dosennya juga kalah. Ini penting ini karena dan di samping itu juga berbagai universitas sekarang mengalokasikan kuota khusus untuk para hafidhil Quran gitu ya. Dimulai dari UI, ITB dan seterusnya sudah ini. Ini menjadi di negara kita. Tetapi itu tidak selalu di negara lain. Gitu. Ya, nampaknya Bapak Eri Masruri sudah hadir lagi di tengah-tengah kita. Kuotanya sudah kembali lagi nih Pak. Terima kasih Bapak Abdul Khalik. Ya, nanti sebelum kita lempar untuk sharing ke
ke Bapak Ibu yang ada di sini, terutama kalau ada ustadz-ustadzah dari Madrasah Diniyah, kami sangat berharap sharing itu bisa kita lakukan di sini. Bapak Eri, silakan melanjutkan tadi soal paradoks tadi. Ya. Jadi saya lihat ini ada realitas paradoks di masyarakat ya. Ini diakibatkan oleh dikotomi keilmuan, memandang satu sisi ilmu kauniyah itu dianggap sebagai ilmu yang bisa menjawab kebutuhan sekarang begitu ya, yang sebenarnya itu sangat duniawi. Lalu muncullah sekolah-sekolah formal ya. Jadi kalau bicara tentang ilmu kauniyah itu pendidikan formal, lalu kan disematkannya itu kan kepada sifat ilmiahnya, kemudian profesional, kemudian ya, sehingga guru, dosen, profesor itu menjadi lebih terhormat gitu, lebih dihargai daripada nanti guru ngaji begitu ya. Maka kan secara finansial ini ya relatif lebih ada penghargaan seperti ini. Personifikasi terhadap guru kan sekarang apalagi ada sertifikasi ya, yang guru bukan dosen yang guru itu kan wismulyo, guru saiki wismulyo kan begitu kan. Nah sementara di sisi lain lalu ada pendidikan informal non formal ini yang TPA segala macam itu yang disematkan itu pada sebenarnya ilmu qauliyah diniyah gitu. Lalu diniyah dianggap sebagai sekolah nomor 2, padahal kepentingan ma'nawiyahnya atau secara emosional orang tua itu sangat membutuhkan gitu, sangat gelisah kalau anaknya nakal. Tetapi ketika berbicara tentang di mana anak belajar, nah seolah-olah lalu ini kan guru sekolah TPA menjadi sekolah yang seikhlasnya begitu ya, karena itu dasarnya pada keikhlasan gitu. Coba di Jogja itu, kalau di masa-masa sebelum corona itu kan ini Ustadz Kholik sebagai penggiat TPA ini kan sering dengar, atau ini ya Ustadz Ashraf ya, saya sering dengar itu sampai ini kan kalau sore begitu ya rata-rata dan ada yang sama di masjid-masjid kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua sudah ditunggu di masjid. TPA akan segera dimulai. Ustadzah juga ditunggu. Loh, kok ustadzahnya ditunggu? Jadi pendidikan formal yang sangat penting ini diselenggarakan seadanya, tidak ada kedisiplinan, tidak ada anggaran yang jelas, tidak, ini kan begitu. Sementara ketika kita berbicara masalah bagaimana peran guru ngaji di dalam konteks membangun moral bangsa ini menjadi luar biasa. Di sini saya melihat ada satu paradoks. Saya terus terang saja membaca judul daring kita ini, saya sangat prihatin. Ya Allah, kenapa diambil begitu? Empati dan apa judul kita itu? Peduli. Ya, empati dan peduli pada guru ngaji. Empati dan peduli bagus, guru ngaji bagus. Tapi ketika dua kata positif ini disandingkan, seolah-olah menjadi mempersonifikasikan guru ngaji itu orang yang prihatin, yang melongso, begitu ya. Nah, ini realitasnya seperti itu, dan ini problem kita, dan ini harus kita definisikan ulang tentang bagaimana pengelolaan pendidikan ini diniyah ini secara profesional, dan kemudian juga memuliakan guru itu seperti apa. Jadi tadi bagus dan Ustadz Ashraf ini bahwa sebenarnya sebagian besar daripada guru-guru TPA itu tidak menggantungkan maisahnya kepada makanya kan sifatnya basyirah, tapi bisyarah ya, tetapi sekali lagi ini juga harus ada konsekuensi logisnya ketika TPA itu jangan lalu profesionalisme itu diadukan dengan keikhlasan, seolah-olah kalau ikhlas tidak profesional, kalau profesional berhitung uang gitu kan. Paradigma yang seperti ini pada akhirnya kemudian akan menempatkan TPA pendidikan agama itu tetap saja di second class gitu. Kita harus mengubah, termasuk di dalamnya bagaimana kita membangun kepedulian kepada orang-orang yang berjihad di jalan dakwah berbasis pendidikan Al-Quran, berbasis ini kita rubah sedemikian rupa berorientasi kepada basic ekonomi mandiri, keekonomian mandiri.
sebenarnya sangat termasuk bukan hanya TPA saja, termasuk juga guru-guru ngaji yang terkenal di ini yang kemudian agak meningkat lah itu menjadi penceramah dan sebagainya itu ya. Karena itu kan di satu wilayah di daerah Kebumen saya itu kalau ada mantenan itu kalau di Sulawesi Selatan ditanya mantenan ya, iya, besok nanggap kiai siapa? Lah kiai dianggap mantenan, dianggap kiai tanggapan saja itu loh. Diposisikan sama seperti dangdutan. Ini menurunkan derajat kiai, derajat ini. Jadi ini bukan memuliakan, walaupun amplopnya mungkin besar juga ya, tetapi ini tidak sehat. Karena itu ketika kita berbicara tentang kepedulian kepada guru ngaji, harus kita tarik lebih jauh lagi kepedulian kepada dakwah Islamah ini dalam konteks yang lebih menyempurnakan bagaimana membangun bangunan dakwah ini berbasis kepada profesionalisme dan tentu nanti arahnya bagaimana kemandirian ekonomi dari duatnya ini menjadi lebih kuat. Saya kira itu. Jadi ada satu adagium yang harus kita pegang. Nahnu duat qabla kulla syai'in. Jadi saya dai sebelum saya menjadi apapun juga. Sehingga setiap orang adalah dai. Dan karenanya maka guru ngaji itu sebenarnya bagian dari profesi yang melekat pada siapapun juga. Sehingga nanti kayak Ustadz Hamim itu guru ngaji. Itu kan keren gitu kan. Tampilannya kan nggak memelas gitu ya, nggak gitu. Bagaimana guru-guru TPA nanti itu juga ya begitu. Ya. Saya kira itu. Oke, poin pentingnya secara manajemen penting, kemudian profesionalisme, lalu kemandirian itu kemudian dibangun. Apakah itu melalui sayap-sayap bisnis yang dibangun oleh lembaga-lembaga yang didirikan untuk melakukan pembayaran itu. Yang manajemen itu membangun ini kunci ya. Ya, baik. Ini masih beberapa menit ke depan. Kalau ada yang kami berharap para hadirin di sini juga bisa sharing terkait dengan pengalamannya. Tadi Bu Diana sebenarnya sudah banyak berdiskusi soal itu. Ada Prof. Suyanto, ada Bapak Syamsul Ma'arif Mujiharto, ada Dr. Mukmin Zaki, Dr. Mokhtar Zudi yang nampaknya sudah hadir juga di tengah-tengah kita. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu silahkan yang akan sharing. Ada poin penting ini dari Dr. Saifuddin yang ada di Bangkok di Thailand. Ya, saat ini sekolah-sekolah atau madrasah juga kena dampak. Ada 22 santri Indonesia yang nyantri di Thailand butuh bantuan. Nah, sampai ke sana ya. Ini yang kemudian menjadi persoalan tersendiri. Nah, nanti apakah kemudian zakat juga bisa digunakan untuk menyelesaikan hal ini? Karena masuk dalam 8 asnaf sebagai guru ngaji adalah fisabilillah misalnya sampai ke situ. Nah, Bapak Syamsul Ma'arif, ya dari MI Afkaruna, Madin memiliki peran strategis di banyak aspek, terutama pendidikan diniyah dan karakter. Dan ini perlu didukung untuk tumbuh berkembang. Jadi kalau tadi diharapkan disiplin, tapi ternyata ada panggilan sudah ditunggu oleh guru oleh santri di masjid gitu. Jadi pembangunan karakter untuk disiplin jadi makin berkurang di sini. Padahal mestinya madrasah diniyah juga sampai ke sana. Nah, ada persoalan manajemen, ada persoalan paradoks antara kebutuhan dengan madrasah diniyah, kebutuhan orang tua akan ilmu kauliyah ini dan ini ternyata tidak berbanding lurus dengan pengelolaan madrasah diniyah. Ya, adakah yang ingin sharing beberapa waktu ke depan, kurang lebih 10 menit sebelum nanti masing-masing narasumber bisa closing statement? Ya, silakan. Baik, Oke, ada Prof. Suyanto, ada Dr. Mukmin Zaki, ada Dr. Saifuddin. Yang lain saya belum membacanya. Oke, silakan. Prof. Suyanto, masing-masing 2-3 menit dulu. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam masa pandemi ini saya kira perlu mengambil hikmahnya, kita harus memiliki paradigm shift dalam pendidikan umat kita. Sebagai umat mayoritas, itu kan di mana-mana orang mayoritas itu mempunyai kultur yang lebih lembek daripada minoritas. Oleh karena itu harus disadari itu. Nah, kuncinya kita itu kurang funding. Biayanya nggak ada. Oleh karenanya saya pikir penggerakkan zakat, kemudian infak itu harus lebih hebat. Padahal itu kan infak, sedekah itu kan selalu disebut-sebut terkait dengan ketakwaan orang. Tapi kita umat kita itu lebih suka umroh
daripada membiayai pendidikan. Padahal yang bayar sakit. Kalau saya selalu kampanye di situ. Sehingga saya nggak pernah umroh. Sehingga saya berkhidmat untuk menyantuni fakir miskin di 13 panti di DIY ini. Saya mengajak orang dan saya nggak bosan-bosan mengajak orang. Karena mengajak itu adalah ajaran surat Al-Ma'un ayat 3 itu. Kalau kita tidak mengajak itu mendustakan agama. Kalau yang saya ajak belum tentu mau, karena itu tergantung dia bisa menangkap hidayah Allah atau tidak. Oleh karenanya saya kira gerakan untuk mengumpulkan dana itu penting. Padahal kita itu umatnya banyak. Kalau menciptakan pasar saja bisa, dan akan menjadi seperti negara dalam negara itu. Tapi kan ada political way seperti itu. Harus dimulai. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Prof. Suyata, terima kasih. Ini soal paradigma. Maka zakat, infak, sedekah untuk terutama zakat untuk fisabilillah sebagai mereka yang memberikan ilmunya, para ustadz-ustadzah, pengajar madrasah itu menjadi penting. Ini yang perlu kita garis bawahi. Berikutnya ke Dr. Mukmin Zaki. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baru beberapa kali diundang, baru sempat sore ini. Alhamdulillah ada kesempatan. Ternyata ada Pak Saifuddin juga. Begini, saya cuma mau cerita bahwa ternyata profesi, katakanlah dalam tanda petik, profesi ustadz atau ustazah yang khususnya guru ngaji ini ternyata ya cukup cemerlang juga, menjanjikan. Saya teringat waktu saya di Malaysia itu, banyak kawan-kawan saya yang LC-nya di Madinah gitu ya, LC-nya di Mesir, tapi nggak kuat untuk S2-nya, terus balik ke UKM. Nah, mereka itu apa yang mereka lakukan untuk menyambung hidupnya, di samping RE gitu ya, kalau ada profesor yang riset, juga pindah-pindah dari satu hari itu jadi guru ngaji. Ya, jadi guru ngaji, dan itu bisa ternyata menghidupi mereka untuk nafkah sehari-harinya, kemudian untuk uang kuliah. Ternyata di sana juga dihargai luar biasa. Untung aja saya nggak bisa gitu ya, nggak sepasih mereka. Kalau sepasih mereka tersaing gitu. Jadi untuk saya, ya seperti itu saya melihatnya, wah banyak, dan saya hormat sekali gitu melihat mereka itu untuk dari maghrib sampai isya ngajar anak-anak Indonesia juga sih, orang-orang tuanya yang di sana yang nggak sanggup, yang istilahnya pembisnis juga, anak-anak pensarahnya, dosen-dosen itu mereka ajari gitu sampai seperti itu. Nah, saya nggak tahu di Indonesia ini apakah juga menjanjikan seperti itu guru-guru yang dipanggil. Tapi kalau misalnya tidak pun mungkin mereka dapatlah pahala untuk akhiratnya gitu. Jadi bukan hanya semata bisnis untuk mencari nafkah, tapi juga untuk, kalau diniatin kayak gitu, saya pikir jalan keluarnya nanti akan banyak juga. Dan nggak tahu juga kalau Pak Saifuddin bilang tadi, Dr. Saifuddin ini bilang di Bangkok seperti itu, jangan-jangan kawan-kawan saya juga yang nggak bisa pulang di sana juga seperti itu. Nggak tahu siapa yang akan menyantuni mereka, apakah kedubes kita atau apa. Oke. Yang jelas mudah-mudahan mereka tetap ada dipakai begitu ya, guru ngajinya, supaya mereka tetap berlangsung sekolahnya. Gitu. Ya. Gitu aja Mbak, ini saya. Ya. Oke. Terima kasih Dr. Mukmin Zaki. Di lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya katanya. Kalau di Malaysia mungkin bisa berapa ringgit dibayarnya. Di Indonesia lain dengan itu, dan memang ada beberapa yang guru ngaji privat itu langsung di hire oleh rumah tangga, itu bisa 50.000, 100.000 langsung seperti itu, dan itu barangkali yang dimaksud. Agak berbeda dengan kondisi di Indonesia. Ya, lanjut ke Dr. Saifuddin, kita sudah jam 17.24, mohon waktunya. Dr. Saifuddin dari Bangkok. Ya, nyambung aja mungkin sharingnya dengan Pak Dr. Mukmin tadi ya. Memang saya juga punya saudara ya, sama alumni Gontor, kuliah di UII, kerja di UII, terus kemudian jadi sekarang udah kerja jadi hakim gitu. Ya mereka juga jadi guru ngaji untuk menyambung, karena beasiswa dari UII kan ya untuk kecukupan sehari-hari kan kurang di pesantren misalkan. Tapi mereka alhamdulillah bisa dapat dari guru ngaji. Lah sekarang ini kan karena COVID banyak yang
Ya, beberapa yang mahasiswa UI yang jadi guru ngaji juga kena dampaknya. Jadi mungkin terutama yang para peraih beasiswa gitu kan untuk menambah tambahan sedikit gitu. Dan mereka juga belajar mengamalkan, katanya orang takwa itu kan yarzuqu min haitsu la yahtasib. Diberikan Allah rezeki yang tidak disangka-sangka gitu kan. Jadi dari guru ngaji mereka kadang-kadang dapat yang tidak disangka-sangka, pas lebaran dikasih THR sama yang diajari, karena orang kaya kasih 2 juta, 3 juta untuk THR-an gitu. Itu kan betul-betul mereka belajar yakin dengan Quran bahwasanya ada rezeki yang tidak disangka-sangka yang Allah sediakan. Lah karena ngajinya berhenti ya terus gimana lagi rezeki yang disangka-sangka itu. Jadi ini dari solusinya. Ya namanya nggak disangka-sangka yo, ora iso di ya itu sedikit curhat lah, mungkin saya sharing juga gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Saifuddin. Ibu Diana tadi yang sempat bercerita. Ya, Ibu Diana, silakan. Di unmute. Ya, Ibu Diana, kondisinya seperti itu, seperti Malaysia atau kondisinya bisyarah tadi yang disampaikan Ustaz Asyrafuddin tadi seperti Indonesia? Kebanyakan. Kalau untuk guru bilang karena saya juga di PAUD, cuman untuk yang tidak usah, apalagi guru ngaji, guru yang di PAUD saja, yang memang hanya di bawah yayasan, yang mereka memang belum berizin operasional segala macam pun, kemarin beberapa teman kami yang memang tidak digaji sama sekali mulai bulan ini. Ada di beberapa kecamatan kami hampir ada 8 guru yang tidak dapat gaji sama sekali. Ya, kecamatan mana Ibu? Kami di Semarang, ada di Kecamatan Gajah Mungkur. Oke, Gajah Mungkur Semarang. Ya, itu dan itu juga tadinya kita melihat yayasannya adalah yayasan besar. Ya, kami juga agak tanda tanya, mosok sih sebuah yayasan besar tidak bisa menggaji barang 500 atau berapa gitu ya. Kita gali lagi, kita tanya lagi terus sampean, karena ketidakpercayaan saya dengan beberapa guru yang ini ternyata memang betul mereka tidak dapat menggaji mereka sama sekali. Nah, apalagi yang mengaji, terus terang bahwa beberapa murid-murid kami pun, kami di sekolah nasional itu setiap mereka pulang ada ikro buat anak-anak dari usia kelompok bermain sampai TK. Oke. Memang itu sudah kami include-kan. Jadi tidak ada kegiatan yang mengundang guru ngaji di rumah, kecuali kalau memang ada tuntutan dari orang tua yang memang secara khusus meminta itu ya. Nah, tataran dari tuntutan untuk agamanya, hafalan apa untuk anak-anaknya, memang kami tidak bisa untuk memberikan lebih. Tapi kami sudah mengurangi hal tersebut gitu di sekolahan kami. Ya, oke Bu Diana. Ya, sudah kita tangkap. Kira-kira ada tadi ceritanya 80-an guru ngaji itu terdampak dan sama sekali tidak mendapatkan pemasukan pada era pandemi ini. Dan tidak masuk juga ya dalam kategori yang mendapatkan BLT dan lain-lain, itu yang pasti tidak masuk ke sana. Ini yang makin menyulitkan. Tapi kalau kebetulan kalau di kecamatan kami itu setelah di awal bulan begini, kebetulan kan ini BOP ya, BOP itu sedang cair. Jadi beberapa dari kami, alhamdulillah sih teman-teman sudah mulai kita bicara dari mulut ke mulut aja untuk kita menggalang dana untuk mereka, teman-teman kita yang tidak sama sekali tidak. Yang untuk guru ngaji kami hanya mampu untuk yang di lingkup kita saja, lingkup lingkungan sekolah kami saja. Kami tidak bisa mengambil yang banyak karena memang kami sebagai guru juga benar-benar merasakan. Cuman kami diberi lebih dari mereka yang memang tidak mendapatkan hal itu. Jadi usaha kami itu saja sih sampai saat ini. Terima kasih sekali Bu Diana sharingnya. Guru PAUD, guru ngaji, dan lain-lain ini semuanya terdampak. Dan ini yang menjadi keresahan kita semua. Oke, nampaknya kita sudah di penghujung acara karena sudah jam 17.29. Sebentar lagi kita masuk waktu berbuka. Dan kami minta untuk 3 narasumber masing-masing 1 menit untuk closing statement. Bapak Abdul Khalik terlebih dahulu, kemudian Pak Eri dan Ustadz Asyrafuddin. Silakan. Banten lagi.
rusa kecil diam terkurung, kurang makan dan minum. Guru ngaji janganlah murung, usahakan setiap saat tersenyum. Ada satu ayat yang perlu menjadi adagium untuk hidup ya, dan harus yakin. Intan surullah yang surkum, ayu sabit agamakum. Ya, jika kalian mau membantu Allah, maka pasti Allah akan membantu kalian dan akan meneguhkan kedudukanmu. Ini sangat di AMM dulu sangat ditekankan seperti itu, dan alhamdulillah masing-masing mendapatkan kedudukannya yang mulia, alhamdulillah. Saya kira perlu ditularkan hal yang demikian positif. Ya, terima kasih Bapak Abdullah Khalid. Selanjutnya Bapak Eri Masruri. Ya, COVID-19 ini menyerang fisik manusia. Karena itu maka krisis COVID-19 ini memang secara fisikal dihadapi secara medis. Tenaga medis menjadi garda terdepan dalam penanganan krisis COVID-19 ini. Tetapi ekses dari COVID ini adalah ekses bisa sampai kepada moralitas bangsa, moralitas umat. Dan moral itu dihadapi dengan pendidikan, dikuatkan ruhiyahnya. Dan itu meminta kepada guru ngaji semua menjadi garda depan. Karena dalam krisis ini ada dua kelompok yang menjadi garda terdepan. Di dalam secara fisikal tenaga medis menjadi garda terdepan menghadapi COVID-19, dan guru ngaji menjadi garda terdepan untuk menghadapi ekses dari krisis. Oke, dampak secara ini. Harusnya guru ngaji berada di paling depan. Ya, terima kasih Pak Eri Masruri. Hadir juga di sini Pak Budi Hartono.